Iya Eliza, Presiden Joko Widodo baru saja selesai memberikan bantuan non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera kepada ribuan ibu rumah tangga di seluruh Jabodetabek. Dan saat ini Cakri bisa terlihat di belakang saya ini, Cakri, saat ini masih ada beberapa ibu-ibu yang mencoba untuk menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera yang baru saja mereka dapatkan, di mana Kartu Keluarga Sejahtera ini merupakan bantuan non-tunai yang bisa digunakan oleh ibu rumah tangga untuk membeli bahan kebutuhan pokok, termasuk juga membayar uang sekolah. Dan untuk kebutuhan bahan pokok ada seperti beras, lalu juga minyak, gula dan lainnya dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu harga yang sudah merupakan harga yang ditentukan, yaitu dengan disambungkannya bantuan subsidi dari pemerintah Indonesia. Dan Cakri, untuk lebih jauh untuk mengetahui tentang Kartu Keluarga Sejahtera ini, Cakri, di samping saya telah hadir yaitu Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, yaitu Pak Andi Z. Adulung. Halo, selamat siang Pak Andi. Assalamualaikum, gimana kabar? Baik Pak. Nah Pak, ini sebenarnya apa sih Pak tujuan dari diberikannya Kartu Keluarga Sejahtera ini? Ya, ini jadi memang Bapak Presiden menginginkan supaya bantuan sosial itu semua dimasukkan di dalam satu kartu. Nah, ini dalam rangka memudahkan monitoring, mengurangi pemotongan. Jadi nggak ada lagi pemotongan, menghindari adanya, Presiden langsung ngomong tadi tidak ada korupsi lagi di sini. Jadi benar-benar masyarakat terima semua karena langsung dibuatkan rekening bank. Jadi sistem bank itu tujuan utamanya sebetulnya. Lalu Pak, kriteria siapa saja yang bisa menerima Kartu Keluarga Sejahtera ini? Oke, jadi Kartu Keluarga Sejahtera ini nantinya itu menerima semua bantuan sosial masuk situ. Nah, macam-macam, misalnya PKH, peserta PKH yang selama sudah terima uang cash, itu semua dimasukkan ke bank. Jumlahnya mereka sekarang ada 6 juta keluarga, itu 6 juta paling bawah. Ya, jadi ada sekitar 11% paling bawah. Kemudian ada peserta Rastra yang tadinya itu, nah itu penerimanya kan 15,5 juta, itu 25% penduduk kita yang paling bawah. Nah, ini yang tadinya terima beras, dan mohon maaf, Bapak Presiden sendiri tadi sampaikan bahwa bermacam-macam kualitasnya, ada yang ada warna kuning dan seterusnya. Insya Allah dengan ini mereka bebas memilih. Jadi tahun ini kita mulai 1.400.000 itu kita mulai semuanya menggunakan kartu penerima Rastra yang 15,5 juta itu 1.400.000 diantaranya kita jadikan dia sekarang bantuan pangan non tunai. Jadi ada 44 kota yang mencoba tahun ini, itu nanti mereka tinggal menggesek kartunya di warung-warung yang sudah ditunjuk, lalu mereka memilih, mau beli apa? Mau beli beras, tapi harus pangan. Jadi sudah ditentukan, Bapak Presiden menyatakan, kalau ada yang tahu beli rokok atau beli apa itu dicabut. Nah, jadi satu kartu ini sudah macam-macam bantuan. Sekarang ini sudah ada PKH dan ada bantuan pangan 110.000 tiap bulan. Sekarang ini langsung dia terima 2 bulan, karena baru kita mulai, uangnya mulai di Januari. Jadi langsung 220 uang di ini. Jadi mereka bebas nanti belanja, boleh minyak, boleh gula, boleh beras gitu. Berasnya juga boleh milih. Yang disiapkan misalnya 8.400, kemudian dia mau premium ada yang 9.000, ada yang 10.000. Jadi benar-benar masyarakat itu sudah tidak dipaksa lagi untuk mengambil beras apa adanya, tapi tergantung. Banyak sekali yang saya sangat terkenyut. Mereka ngomong gini, Pak, kenapa kamu beli beras yang mahal? Kok nggak yang murah saja? Dia bilang, Pak, kalau berasnya enak, itu saya tidak perlu lauk, anak saya lahap makannya. Ini luar biasa saya kira. Pak, selain bisa digunakan untuk membeli bahan pokok, kira-kira bisa digunakan untuk yang lainnya nggak sih Pak? Oh, jadi gini, jadi bantuan itu ada bantuan yang pangan non tunai misalnya. Nah, pangan non tunai itu hanya boleh beli pangan, tidak boleh terima cash. Tapi bantuan PKH dia boleh terima cash, boleh juga dibelanjakan gitu loh. Jadi ini yang agak bebas itu PKH namanya, karena memang dia judulnya memang conditional cash transfer. Jadi memang bantuan tunai bersyarat. Jadi memang dia terima tunai. Nah, yang satu ini enggak. Nah, nanti insya Allah pemerintah ke depannya itu apakah gas, PLN, bantuan-bantuan untuk subsidi yang selama ini itu mau langsung diberikan kepada masyarakat. Jadi tepat sasaran gitu loh. Nah, kalau nanti masuk misalnya PLN masuk di situ di KKS Kartu Keluarga Sejahtera ini, berarti orang-orang ini uang yang dikasih itu untuk listrik hanya boleh dia bayar untuk listrik, tidak boleh dia bayar untuk yang lain. Jadi memang sudah tapi bagusnya adalah tepat jadinya, dan jumlah yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah, dari segi pemerintah mengeluarkan anggaran untuk bansosnya itu setiap tahunnya udah clear gitu loh. Sekarang kalau misalnya dari sekarang kan enggak.
bisa lebih banyak, bisa tergantung orang memakainya. Dan tidak fair, orang pakai listrik sekarang. Orang pakai listrik sekarang itu makin banyak listrik yang dia gunakan, dia nyalakan lampu terus-menerus, makin banyak subsidi dia dapat. Bagi orang yang 900 watt dan 450 watt gitu loh. Ya. Ini kan banyak sekali entar nanti bantuan yang diberikan secara non-tunai, Pak. Iya. Nah, kalau untuk dari Kementerian Sosial sendiri nih, Pak, berapa sih target pada tahun 2017 ini jumlah kartu keluarga sejahtera yang akan diberikan dengan berapa total dana dari kartu tersebut? Ya, jadi kalau yang bantuan pangan non tunainya, insya Allah tahun ini itu disepakati, Bapak Presiden juga sudah mendorong bahwa 44 kota itu harus jalan tahun ini, dan kita akan menambah insya Allah nanti di tengah ini akan menambah naik lebih jumlahnya, paling tidak sama PKH. PKH itu sekarang non tunainya sudah 3 juta dia, lebih banyak daerah yang sudah mulai, karena dia lebih mudah kan, tidak perlu, dia cuma menerima cash saja, tidak perlu barang. Nah, rencananya kita sudah mulai ancang-ancang tahun depan itu yang penerima bantuan pangan non tunai ini itu insya Allah 10 juta. Jadi saya kira lompatannya luar biasa, itu sudah hampir lebih besar daripada yang terima langsung. Nah, nanti yang daerah-daerah remo, daerah-daerah yang jauh terpencil itu tetap menggunakan itu. Nah, tahun ini anggaran yang sudah tersedia untuk yang ini itu di PKH-nya itu ada sekitar tahun ini itu ada sekitar 9 triliunan. Kemudian yang di tempat kami sendiri ini atau di bantuan pangan non tunai itu kita sudah sediakan anggarannya itu 1,6 triliun gitu loh. Nah, insya Allah nanti terus gitu bahwa semua non tunai akhirnya makin tepat sasaran, datanya juga makin bagus. Sekarang kita jamin bahwa semua penerima PKH itu pasti menerima rastra. Kalau tahun-tahun lalu masih banyak yang tidak dapat, sekarang semua dapat itu. Pasti bisa dipastikan ya Pak, seluruh warga negara Indonesia bisa menerima kartu keluarga sejahtera ini bagi yang memang layak untuk menerimanya, Pak ya? Betul, insya Allah semuanya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Baik.